Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salom Taza Awalia, NPM 21510037, mahasiswa semester 1 program studi D3 Keuangan dan Perbankan di STIG Yasa Anggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai stakeholder perusahaan. Stakeholder adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Menurut Freeman dan Reed, perusahaan tidak dapat berjalan secara optimal tanpa dukungan dari para stakeholder. Secara definisi, stakeholder terbagi menjadi dua pengertian utama. Yang pertama, the wide size of stakeholder. Stakeholder dalam arti luas. Ini adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan atau mereka yang dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan itu sendiri. Lingkupannya sangat besar. Yang kedua, the narrow sense of stakeholder. Stakeholder dalam arti sempit. Ini merujuk pada kelompok atau individu tertentu yang menjadi ketergantungan utama perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Para pemangku kepentingan ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar. Yang pertama, inside stakeholder dan outside stakeholder. Yang pertama, inside stakeholder, mereka adalah orang-orang yang memiliki kepentingan, tuntutan terhadap sumber daya perusahaan, dan berada dalam organisasi perusahaan itu sendiri. Yang kedua, outside stakeholder, mereka adalah pihak-pihak constituents yang bukan pemilik, bukan pemimpin, dan bukan karyawan perusahaan, tetapi memiliki kepentingan atau dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan yang dilakukan perusahaan. Mereka berada di luar organisasi. Siapa saja yang termasuk inside stakeholder? Yang pertama, pemegang saham. Mereka adalah pemilik perusahaan dan umumnya memiliki tuntutan terbesar terhadap profitabilitas dan nilai saham. Yang kedua, manajer. Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, karyawan. Melaksanakan tugas operasional sesuai peran dan tanggung jawab mereka. Outside stakeholder terdiri dari banyak pihak, antara lain: 1. Pelanggan, menukar uang mereka dengan produk atau jasa kita. Kedua, menyediakan input berkualitas yang kita butuhkan. Ketiga, pemerintah, berkepentingan pada pajak dan perkembangan usaha serta kebutuhan regulasi. Keempat, kreditur, menyediakan sumber daya keuangan seperti pinjaman. Kelima, serikat pekerja, memperjuangkan hak kesejahteraan pekerja. Ketujuh, masyarakat umum, meminta perusahaan memenuhi tanggung jawab sosial. 8. Media, membantu promosi dan publikasi perusahaan. 9. Pesaing, memperhatikan strategi kita sebagai pembanding. 10. Pedagang grosir atau pengecer, berperan menyalurkan produk ke pelanggan akhir. Setiap stakeholder memberikan kontribusi kepada perusahaan dan sebagai gantinya mereka menuntut imbalan. Ini adalah hubungan timbal balik yang penting. Stakeholder kontribusi memberi modal dan imbalannya mendapatkan dividen dan kenaikan harga saham. Manajer berkontribusi memberi keahlian, imbalan mendapatkan gaji bonus, status. Karyawan berkontribusi memberi tenaga kerja, imbalan mendapatkan upah, bonus, dan karir stabil. Pelanggan berkontribusi membeli produk,
imbalannya mendapat kualitas dan harga sesuai. Pemasok berkontribusi memberi input dan mendapat imbalan mendapat pembelian berkelanjutan. Hubungan ini harus seimbang agar perusahaan dapat beroperasi secara stabil. Seringkali kepentingan pemegang saham bertentangan dengan kepentingan masyarakat lokal. Oleh karena itu, perusahaan perlu strategi untuk menyeimbangkannya. Melaksanakan program CSR, menjaga dampak lingkungan agar tidak merugikan masyarakat sekitar, melakukan komunikasi terbuka atau transparan dengan masyarakat, memberikan kesempatan bagi warga sekitar, menjalankan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Ketika perusahaan membuang limbah ke sungai dan merugikan masyarakat, ini adalah fenomena etika yang relevan dengan teori utilitarianisme. Utilitarianisme mengatakan bahwa tindakan dianggap etis jika memberikan manfaat terbesar bagi banyak orang. Membuang limbah hanya menguntungkan perusahaan, menghemat biaya, tetapi merugikan masyarakat banyak, kesehatan, lingkungan. Tindakan ini jelas tidak sesuai dengan prinsip utilitarianisme dan perusahaan wajib menghentikannya. Kesimpulannya, kesuksesan sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh manajemen internal, tetapi juga oleh hubungan harmonis dengan semua pihak. Pemangku kepentingan memahami peran dan kebutuhan mereka adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan bisnis jangka panjang. Demikian penjelasan mengenai stakeholder perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.